Halo teman-teman semua, selamat datang di Value Stock dan selamat tahun baru tahun 2023. Dan teman-teman, saya mau minta maaf juga di tahun 2022 kenapa saya jarang update video ya teman-teman ya. Jadi secara personal memang sedang renovasi rumah dan persiapan untuk merit. Itu yang membuat saya jarang update video. Dan berharap di tahun 2023 ini akan lebih banyak konten ya dari Value Stock. Dan teman-teman, hari ini kita di series yang baru, yaitu bongkar emiten untuk saham Dimas untuk kuartal ketiga tahun 2022. Dan kita langsung saja. Sebelum saya mulai, ini disclaimer-nya teman-teman, ini merupakan sharing analisa fundamental ya, versi value investing. Dan yang kedua, ini bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, untuk dari research ini bisa dijadikan referensi untuk teman-teman, tetapi jangan lupa untuk melakukan analisa kembali. Oke, kita langsung saja mulai untuk bongkar emiten saham Dimas ini. Dan teman-teman, ini secara sederhana saya buat untuk stock analisisnya untuk bongkar emitennya. Jadi yang pertama dari produk Dimas. Jadi Dimas ini adalah perusahaan properti dan dia memiliki 3 sektor ya teman-teman, yaitu ada kawasan industri, komersial, sama residensial gitu. Dan dari analisa ini saya melihat yang paling punya prospek itu ada di kawasan industrinya, yang dimana memang secara bisnis proses Dimas ini dia menjual lahan industri. Nah, dan teman-teman, itu adalah produknya dan ada related dengan perusahaan yang terkait ya, sebenarnya banyak sekali ya teman-teman. Jadi saya tidak masukkan ke dalam analisa ini. Yang related pastinya ada berhubungan dengan misalnya semen, habis itu konstruksi dan yang lain-lainnya teman-teman. Oke, untuk analisa marketnya, apakah saya pengguna produk? Ya, saya tidak menggunakan produk dari Dimas ya teman-teman, yang dimana teman-teman tahu sendiri untuk Dimas ini berada di lokasinya di Cikarang ya, atau Jakarta Timur sana, yang dimana merupakan satu kawasan khusus. Habis itu, apakah produknya ini dibutuhkan sehari-hari atau edited ya teman-teman? Dan jawabannya adalah iya. Misalnya teman-teman yang bekerja di perusahaan Dimas atau bekerja di area kawasan Dimas ya, itu pasti teman-teman biasanya sih kebanyakan ekspatriat gitu, yang dimana kalau kerja di situ ya pasti berusaha tinggalnya jangan jauh-jauh dari situ ya. Sebenarnya mereka ada produk residensialnya, dan ketika teman-teman tinggal di situ pasti teman-teman butuh belanja bulanan dan segala macam. Di situ mereka juga ada sektor komersialnya. Jadi ketika teman-teman masuk di situ, misalnya kerja di kawasan Dimas, ya kalau misalnya tinggalnya di situ ya kebanyakan mungkin aktivitasnya juga akan berada di kawasan Dimas. Jadi menurut saya untuk analisa market ini apakah dibutuhkan sehari-hari? Menurut saya sangat dibutuhkan. Terus yang ketiga, apakah ada kompetitornya? Dan jawabannya adalah iya, pasti ada kompetitornya teman-teman. Jadi yang bergerak di sektor properti ini seperti Dimas, nggak cuma Dimas teman-teman, jadi ada perusahaan lainnya. Terus analisa berikutnya adalah apakah ini termasuk ekonomi muat? Dan menurut saya iya. Ini menurut pandangan saya. Kenapa? Karena Dimas ini memiliki advantage tersendiri, yaitu adalah dia memiliki lahan industri yang khusus untuk data center, yang dimana secara fasilitasnya mungkin lebih memadai, dan sehingga banyak investor asing yang mau membangun data center akan lebih mencari di kawasan Dimas ya, atau di Cikarang sana. Terus apakah easy to access? Menurut saya sangat mudah untuk diakses, tetapi nggak saya centang. Artinya apa? Ya sebenarnya ada requirement khusus, yaitu adalah teman-teman mau akses ke mendapatkan produk dari Dimas ya sebenarnya gampang jika ada duitnya. Oke, terus menguasai marketnya berapa persen? Untuk data ini saya tidak temukan teman-teman, jadi saya tidak isi untuk berapa persen market yang mereka kuasai. Terus untuk analisa GCG-nya, ownernya siapa? Ownernya dari grup Sinarmas dan dari Sojit ya teman-teman, yaitu dari perusahaan Jepang. Untuk kasus hukum, tidak memiliki kasus hukum. Apakah perusahaan Dimas ini melakukan buyback sahamnya sendiri? Tidak juga ya teman-teman. Jadi secara konsisten untuk sahamnya mereka masih di situ-situ aja.
Terus untuk pengalaman berapa tahun, ini saya lihat dari profil direksinya. Profil direksinya memiliki pengalaman 6 tahun di perusahaan Dimas. Tetapi dia pernah bekerja di perusahaan grupnya Sinarmas itu lebih dari 30 tahun, teman-teman. Dan itu semua di sektor properti. Jadi menurut saya untuk ownernya sebenarnya sudah sangat berpengalaman di dunia properti, teman-teman. Terus untuk saham mayoritasnya ya mereka memegang antara Sinarmas dengan Sojit itu sekitar 57,28%. Dan yang ketiga adalah kategori saham dari Dimas ini. Untuk kategori saham saya kategorikan untuk saham Dimas ini sebagai dividen stock. Jadi saham untuk dividen. Dan sedikit rasio keuangan Dimas di Q3-nya yaitu secara net profit margin 61%. PR-nya sekitar 7,68 kali, untuk PBV 1,3, habis itu DER-nya 14,63%, jadi DER-nya sangat kecil, ROE-nya 17,07%, ROA-nya 14,88%, untuk dividennya dia ada dividen, untuk cash flow operating itu positif, dan teman-teman jika teman-teman analisa fundamental untuk cash flow operating harus dipastikan positif, teman-teman. Jadi kalau cash flow operating-nya negatif ya sebenarnya secara tahunan kinerja di tahun tersebut untuk perusahaannya itu sebenarnya rugi gitu, teman-teman. Terus untuk cash flow investing mau positif atau negatif tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya negatif ya berarti mereka ada melakukan pembelian aset. Kalau misalnya positif mereka ada melakukan penjualan aset. Untuk financing itu negatif, itu positif atau negatif tidak menjadi masalah juga. Tapi kalau negatif mereka membayar hutang. Kalau positif mereka menambah hutang, teman-teman. Secara simpelnya untuk analisa cash flow seperti itu. Dan kita lanjut. Ini yang saya dapatkan dari analisa Dimas lebih dalam, yaitu terkait public expose-nya mereka. Jadi untuk di public expose ini dari penjelasan manajemen bahwa mereka menyediakan 300 hektar lahan, itu lahan industri khusus untuk data center. Yang dimana teman-teman tahu sendiri kebutuhan data center di Indonesia ini juga mungkin sedang hype ya teman-teman, atau sedang banyak dibutuhkan, sehingga mereka sudah menyediakan lahan khusus untuk data center tersebut. Terus dari penjelasan public expose-nya bahwa manajemen menekankan bahwa mereka punya net profit margin itu rata-rata di sekitar 55-65%. Dan teman-teman bisa lihat di tadi slide sebelumnya, untuk net profit marginnya di sekitar 61%. Jadi itu mereka sangat bagus ya dalam net profit marginnya mereka. Terus untuk net revenue 1,6 sampai 1,7 T, sedangkan target yang mereka tetapkan di tahun 2022 adalah 1,8 T. Dan mereka sudah mencapai 90% ya. Ini hanya laporan sampai Q3. Dan dimana menurut saya sudah sangat bagus ya teman-teman. Sedangkan 3Q berikutnya mungkin akan bisa mencapai target dari tahunannya mereka, yaitu 1,8 triliun. Terus untuk capex atau capital expenditure-nya mereka sekitar 800 sampai 900 M yang digunakan untuk membeli lahan atau akuisisi lahan untuk kebutuhan data center. Dan menurut saya ini juga sangat bagus, dan itu yang saya dapatkan di public expose-nya mereka. Terus kita lanjut ke margin of safety-nya mereka. Ini adalah harga per tanggal hari ini, tanggal 7 Januari. Itu harganya di 159 ya. Dan dari analisa saya mendapatkan intrinsic value-nya sekitar 220. Jadi masih memiliki margin of safety 38%. Dan catatan tambahan yaitu adalah mereka memiliki lembeng ya. Lembengnya mereka itu di industri itu ada sekitar 434 hektar. Habis itu komersial ada 374, residential ada 173 hektar. Yang dimana ada harga ASP-nya teman-teman, atau average selling price yang mereka tetapkan. Jadi untuk industri rata-rata per meter perseginya itu 3 juta teman-teman. Dan untuk komersial itu 5-6 juta. Untuk residential sekitar 7-8,5 juta per meter perseginya. Jadi kalau saya jumlahin secara keseluruhan, mereka memiliki lembeng itu sekitar 981 hektar dengan total kalau saya kali dengan
average selling price masing-masing, mereka masih memiliki potensi penjualan atau revenue ya sekitar 43,8T atau 44T lah kurang lebih. Dan secara recurring income dari Dimas ini hanya 1,2% teman-teman. Jadi masih sangat kecil dan memang mereka fokusnya itu menjual lahan industri. Makanya kenapa net profit marginnya mereka bisa sangat bagus. Terus untuk deposito, dari laporan keuangan Q3-nya mereka memiliki deposito sekitar 1 triliun ya teman-teman. Dan kita kalikan dengan bunga deposito aja 3%, mereka aja sudah memiliki fixed income sebesar 30 miliar. Dan itu udah fix. Dan saya rasa deposito ini 1T ini memang digunakan untuk apa? Ketika mereka mau mengakuisisi lahan, mereka sudah punya cadangan dana yang siap untuk mereka gunakan. Terus untuk catatan selanjutnya adalah hutang berbunga dari saham Dimas ini adalah 0. Jadi mereka tidak memiliki hutang berbunga. Yang ada adalah hutang dagang saja teman-teman. Terus kita lanjut, ini kesimpulannya teman-teman. Jadi analisa saya untuk bongkar emiten Dimas ini, yang pertama produk dan jasa apakah memiliki prospek? Menurut saya punya prospek karena mereka sudah membidik lahan industri terutama di data center. Apakah GCG-nya berpengalaman? Iya, pastinya iya ya teman-teman. Yang dimana tadi sudah saya jelaskan bahwa manajemennya memiliki pengalaman 30 tahun ya teman-teman di perusahaan Sinarmas, yaitu di anak usahanya BSD ya di Duti, dan diangkat menjadi direksi ya atau direktur utama di saham Dimas ini. Apakah revenue-nya capai target? Menurut saya sampai 9 bulan sudah mencapai 90%, seharusnya mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Tidak susah teman-teman. Jadi menurut saya untuk revenue dari Dimas ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Terus net profitnya ciamik, menurut saya ciamik teman-teman, karena net profit margin yang sangat tinggi. Jadi itu yang membuat saya melihat perusahaan properti yang cukup bagus teman-teman. Terus apakah mereka memiliki aset produktif? Iya, menurut saya asetnya produktif, terbukti dari lembengnya mereka. Terus dari mereka ada deposito 1 triliun ya teman-teman. Terus hutang berbunga rendah? Iya, bahkan mereka tidak memiliki hutang berbunga. Terus apakah ROE-nya lebih dari bunga deposito 7%? Iya, karena tadi ROE-nya di atas 7% ya malahan teman-teman, sekitar 17% malahan. Terus untuk MOS-nya atau margin of safety-nya positif, iya positif. Dividennya lebih dari 7%, iya. Dan kenapa saya kategorikan sebagai kategori saham dividen? Karena memang membagikan dividen lebih dari 7% teman-teman. Terus apakah sahamnya murah? Menurut saya murah teman-teman. Jadi ini kesimpulannya 10/10. Dan bagaimana tanggapan teman-teman terhadap saham Dimas ini? Dan teman-teman, jika teman-teman suka dengan konten saya yang seperti ini, teman-teman bisa like, dan saya akan lihat ya teman-teman jumlah like-nya itu akan menentukan apakah saya mau melanjutkan series bongkar emiten ini atau tidak. Dan pastinya ketika saya mau membongkar emiten atau series ini, hanya benar-benar saham yang menurut saya potensial dan saham yang menurut saya murah itu yang akan saya posting. Jadi tidak semua emiten akan saya posting untuk bongkar lebih dalam series di bongkar emiten. Oke, jika teman-teman suka, teman-teman bisa like video ini, dan teman-teman bisa subscribe juga di YouTube saya di Value Stock. Terus teman-teman juga bisa follow saya di Instagram saya di Royken13. Jadi lebih banyak saya update personal life-nya saya, dan juga memang kalau misalnya ada berhubungan dengan saham ya mungkin akan saya upload untuk konten saham. Dan teman-teman saya juga ada grup Value Stock, teman-teman bisa join grup Value Stock ini, dan untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman saya juga memiliki website valuestock.id. Jika teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang analisa fundamental, teman-teman bisa kunjungi websitenya dan dapatkan video dari analisa fundamental. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Bye bye.